Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi wa kafa wa sallallahu ala rasulillah Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamas sholata wa ataz zakata lahum ajrun inda rabbihim wa lahum alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bangun bersahur, kemudian bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sebaik-baiknya dan sebaik-baik waktu untuk selalu usaha membekali diri untuk persiapan kehidupan setelah kematian ini dengan usaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Sholat adalah perintah Allah, jamaah adalah sunnah bagi Rasulullah. Kemudian kita mendengarkan tausiah, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita sekalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat kita aturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada orang yang selalu setia mengikuti syariatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimahullah. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-227 yang sudah kami bacakan pada mukadimah tadi. Kami ulangi lagi, yaitu yang berbunyi innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamas sholata wa atau zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 227. Yang artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan mereka juga tidak merasa sedih hati. Bapak-bapak ibu sekalian, dengan dasar ini, ketika seorang mukmin akan melaksanakan amalan yang berupa sholat, tentunya di dalam Al-Quran belum ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Maka rujukan yang paling tepat adalah Rasulullah SAW. Hadis yang sudah populer ketika akan menjalankan sholat, ada hadis yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Setelah ketika kamu melihat aku,
belum jelas lagi kapan kita akan mengadakan sholat dan waktu tepat yang perlu kita kerjakan. Berdasarkan riwayat, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, wa jihadu fi sabilillah, itu tentang waktu. Caranya bagaimana Rasulullah? Berdasarkan hadis lagi, as-sholatu jamaah khairun minat sholatil fadhi tis'una wa is'una darajat. Sholat jamaah adalah lebih baik daripada sholat sendiri, yang pahalanya adalah 27 derajat. Ada juga yang meriwayatkan 25 derajat. Maka kita rujukan daripada orang yang beriman di dalam mengerjakan sholat adalah selalu berjamaah, karena jamaah itu pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Kemudian ada riwayat lagi, ketika orang tidak bisa mengerjakan jamaah kepada maksud kami begini, mohon maaf, tempat mana yang harus kita kerjakan, yaitu di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu masjid, yang di situ ada adzannya. Jadi kita mengerjakan sholat jamaah yang paling tepat adalah di masjid, yang di situ ada adzannya, dan di situ ada imam dan makmumnya, itu yang paling tepat. Juga kepada para kaum muslimin yang tidak bisa mengerjakan secara jamaah pada waktu tepat, pada waktunya itu juga, misalkan ada yang ketinggalan 2 orang, lebih baik berjamaah diimami 1 orang daripada 4 orang sholat sendiri. Itulah pentingnya orang berjamaah. Juga ada yang hadis selanjutnya, bila mana orang itu ada 4 orang diimami 1 orang, itu lebih baik daripada 8 orang. Ada 8 orang diimami 1 orang, itu lebih baik daripada 100 orang. Maka berjamaah itulah yang paling tepat seorang mukmin di dalam mengerjakan ibadah. Kemudian juga ada hadis yang meriwayatkan, man sholal isya'a fi jama'atin faka'an nama nisful laila. Barang siapa mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka pahalanya seperti separuh daripada sholat malam. Man sholat wa man sholat subha bahkan nama koma kulahu. Barang siapa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, seolah-olah mereka sholat semalam suntuk. Juga ada penjelasan lagi, Lailatul Fajri khairum minad dunya ma fiha. Itu banyak-banyak hadis atau petunjuk-petunjuk bagi orang yang mau mengerjakan secara berjamaah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Juga ada hadis yang menerangkan, barang siapa yang mengerjakan sholat secara berjamaah, menjaga sholat secara jamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram yang imam sampai 40 hari, mereka akan dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan dari sifat munafik.
Itulah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan petunjuk ini kita sebagai orang yang beriman untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena jamaah itulah yang paling tepat pahalanya daripada sholat sendirian. Bapak dan ibu-ibu sekalian, juga sholat jamaah pernah dilakukan para sahabat yang sudah terkenal, yaitu siapa? Sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban itu rumahnya jauh dari tempat kita beribadahnya masjid. Kalau dihitung sampai 7 kilo, kita bisa membayangkan mau jamaah jauh rumahnya. Dia selalu berjamaah di awal waktu terus. Dia sewaktu-waktu dia kedatangan tamu, sahabat Sa'ban itu memberikan makanan yang berupa roti. Di situ di rumahnya ada cuma satu roti, sebuah roti. Akhirnya ada tamu, roti itu dibagi dua, diberikan tamunya separuh, yang separuh diberikan keluarganya. Itulah sifat sahabat Sa'ban. Kemudian sahabat Sa'ban ketika mau datang ke masjid untuk melakukan jamaah, pada waktu itu hujan datang, hujan turun. Dia memakai pakaian karena rasanya dingin, akhirnya dia memakai pakaian double. Di dalam ada yang di atas. Kemudian melihat seseorang yang ada di masjid, mereka itu merasa kasihan, akhirnya mendapatkan atau diberikan satu pakaian yang nyuwun sewu, yang lebih jelek daripada yang mereka pakai, diberikan kepada mereka agar orang yang merasa kedinginan diberikan itu biar merasa hangat untuk bersama-sama melakukan jamaah. Kemudian pada suatu hari sahabat Sa'ban itu tidak hadir, tidak datang ke masjid, sehingga Rasulullah SAW ketika mau mengimami itu melihat kanan kiri, ini sahabat siapa yang tidak datang? Oh, sahabat Sa'ban. Dia biasanya datang ke situ di pojokan, dia tidak kelihatan. Akhirnya setelah sholat subuh, Rasulullah SAW mendatangi rumahnya sahabat Sa'ban yang jauh dari masjidnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, ya istri Sa'ban, di mana Sa'ban? Kok tidak sholat jamaah? Istrinya menjawab, Sa'ban sudah meninggal. Sebelum meninggal, sahabat Sa'ban diberikan berita dari malaikat. Beritanya gimana? Seandainya apa yang aku berikan semuanya, maka akan diberikan pahala yang sesempurnanya. Artinya surga yang memuaskan baginya. Kemudian juga diberikan berita ketika memberikan pakaian yang separuh, seandainya saya memberikan pakaian yang terbaik bagi orang yang membutuhkan itu, maka kita akan mendapatkan balasan yang sempurna. Maka dengan cerita inilah untuk bisa menjadikan ibrah bagi kita sekalian, bagaimana di dalam mengisi kehidupan ini cara-cara Rasulullah menjaga ibadah, yaitu dengan cara berjamaah, untuk bisa kita menirunya atau mengamalkannya. Demikianlah Bapak-Bapak yang dapat kami sampaikan pesan-pesan agama pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.